Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Elia dari kelas PAI 4A dari kelompok 7 dengan NIM 22121005. Di sini saya akan membahas tentang komponen tujuan kurikulum yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Dalam komponen tujuan kurikulum ini, saya akan membahas 3 materi. Yang pertama, pengertian tujuan kurikulum. Yang kedua, hierarki tujuan kurikulum. Dan yang ketiga, taksonomi tujuan kurikulum. Diambil dari Jurnal Al-Fahim, karangan dari Ahmad Wahyu Hidayat, yang dipublikasikan pada tahun 2020. Komponen tujuan kurikulum adalah komponen dari kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang harus dicapai dalam melaksanakan suatu tujuan kurikulum. Berhasil atau tidaknya tujuan di sekolah dapat diukur dan dilihat dari seberapa jauh dan seberapa banyak tujuan-tujuan yang telah dicapai. Dalam setiap kurikulum lembaga pendidikan pasti dicantumkan tujuan pendidikan yang akan atau harus dicapai oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Meskipun rumusan tujuan pendidikan dari suatu negara dengan negara lain berbeda, tetapi sebenarnya memiliki esensi yang sama secara umum. Menurut Sadullah tahun 1994 yang mengutip pendapat Hummel, yaitu tujuan pendidikan secara universal akan menjangkau 3 nilai utama. Yang pertama, otonomi, yang memberi setiap individu atau kelompok untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memungkinkan mereka mengelola kehidupan mereka sendiri. Yang kedua itu ada equity atau kesetaraan, dalam kesepakatan berpartisipasi dalam kehidupan budaya maupun ekonomi dengan jalan memberikan kepada mereka dasar-dasar pendidikan yang setara. Yang ketiga adalah survival, yaitu memberi izin kepada semua bangsa untuk menularkan dan memperbaiki warisan budaya kepada semua generasi dengan memberi pendidikan-pendidikan untuk saling memahami. Tujuan kurikulum biasanya terbagi atas 3 level atau 3 tingkatan, yaitu tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang tujuan ini tidak berhubungan langsung dengan tujuan sekolah, melainkan sebagai target setelah anak didik menyelesaikan sekolah. Kayak misalkan implementasi dari seberapa lama nih siswa belajar di sekolah dan apa yang bisa dia terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Misalkan tanggung jawab, gotong royong, atau membantu sesama. Diharapkan dalam tujuan jangka panjang itu siswa dapat menerapkan apa yang telah dipelajarinya di sekolah. Sedangkan jangka menengah atau goals itu, tujuan ini merujuk pada tujuan sekolah berdasarkan jenjangnya seperti SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Terus yang terakhir itu tujuan jangka pendek, tujuan yang dikhususkan dicapai pada pembelajaran di kelas. Misalnya siswa dapat mengerjakan perkalian dengan betul, siswa dapat mempraktekkan sholat dan sebagainya. Jadi kalau tujuan jangka pendek ini lebih pada menjurus tujuan yang harus dicapai pada mata pelajaran tertentu atau pembelajaran di kelas, seperti mampu menyelesaikan perkalian atau mampu membaca atau mampu mempraktekkan apa yang telah dipraktekkan oleh guru. Dalam sebuah kurikulum lembaga pendidikan terdapat 2 tujuan. Yang pertama, tujuan yang dicapai secara keseluruhan mata pelajaran atau bidang studi. Tujuan ini biasanya meliputi aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diharapkan dapat dimiliki oleh para lulusan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Hal ini disebut juga dengan tujuan lembaga institusional. Yang kedua itu tujuan yang ingin dicapai pada setiap bidang studi. Tujuan ini biasanya disebut dengan tujuan kurikuler. Pada kurikulum yang sekarang berlaku, tujuan ini tertulis dalam bentuk standar kompetensi lulusan, standar kompetensi mata pelajaran, kompetensi dasar,
setelah dijabarkan oleh guru, memperoleh indikator dan tujuan pembelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu hierarki tujuan kurikulum. Pengertian hierarki tujuan kurikulum itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hierarki adalah urutan tingkatan dalam suatu pangkat atau kedudukan. Sedangkan dapat dipahami bahwa hierarki tujuan kurikulum adalah urutan tingkatan yang menjadi target atau sasaran yang harus dicapai dalam melaksanakan proses pendidikan. Hierarki tujuan kurikulum itu terbagi atas 4, diambil dari artikel Sigit Suryono. Yang pertama, tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Yang pertama yaitu tujuan nasional. Tujuan nasional yaitu suatu tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkatan nasional. Hasil pencapaiannya akan terwujud bila warga negara memiliki kepribadian nasional, yaitu memiliki sikap sesuai dengan Pancasila, yakni bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan tanah air. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 11 pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tertuju pada perkembangan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan yang kedua yaitu tujuan institusional, yakni tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkatan tertentu. Hasil pencapaian dari tujuan ini yaitu ketika pendidik sudah menyelesaikan tamatan sekolah, mampu menyelesaikan bidang pekerjaan tertentu, atau mampu didik lebih lanjut menjadi tenaga profesional dalam bidang tertentu. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang ingin dicapai pada bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Kurikuler ini terbagi menjadi 3, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler adalah proses kegiatan belajar yang biasanya dilaksanakan di kelas. Kegiatan ini merupakan kegiatan utama yang wajib diikuti oleh setiap siswa. Dalam pelaksanaannya, seluruh guru dan siswa menjadi pihak yang terlibat dalam proses kegiatan pembelajaran pada setiap harinya. Tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler ini yaitu untuk menumbuhkan, mengembangkan kemampuan akademik yang dimiliki oleh siswa. Dalam tujuan intrakurikuler ini terdapat mata pelajaran yang wajib diikuti oleh siswa. Yang kedua yaitu kokurikuler. Kokurikuler adalah kegiatan di sekolah yang dilakukan untuk menguatkan, memperdalam, ataupun sebagai kegiatan pengayaan mata pelajaran yang sudah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Jadi intrakurikuler itu sebagai mata pelajaran wajib, sedangkan kokurikuler itu sebagai penguatan dari intrakurikuler. Kegiatan ini dilaksanakan agar siswa terhindar dari pengulangan maupun tumpang tindih pemahaman yang dijelaskan oleh guru dari mata pelajaran yang satu maupun yang lainnya. Tujuan dari kegiatan kokurikuler yaitu untuk membantu siswa agar lebih memahami dan menghayati materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Lebih jelasnya yaitu kokurikuler ini untuk memperdalam pelajaran yang ada di intrakurikuler. Yang ketiga yaitu ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar kegiatan kelas. Kegiatan ini berfokus pada kegiatan yang dilakukan secara kelompok. Kegiatan ekstrakurikuler, siswa akan mempertimbangkan minat dan bakat yang mereka miliki. Dengan mengembangkan minat dan bakat keterampilan yang mereka miliki, akan makin berkembang dan bertumbuh dengan baik. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ekstrakurikuler yaitu untuk memperluas pengetahuan yang dimiliki siswa, juga membantu siswa dapat mengembangkan nilai dan menerapkan pengetahuan yang mereka miliki dengan lebih lanjut.
Contoh kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, paskibra, seni, dan lain-lain. Dari 3 bentuk kurikuler ini dapat dipahami bahwa intrakurikuler ini sebagai kegiatan belajar wajib diikuti oleh seluruh siswa, sedangkan kokurikuler ini sebagai kegiatan penguatan mata pelajaran yang telah dipelajari di intrakurikuler, sedangkan ekstrakurikuler ini sebagai kegiatan di luar kelas, yaitu untuk mengembangkan minat bakat yang siswa miliki. Yang terakhir yaitu tujuan instruksional. Tujuan instruksional yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkatan pengajaran. Hasil pencapaiannya yaitu terbentuknya watak, kemampuan berpikir, keterampilan, dan teknologi. Tujuan pengajaran pada kurikulum 1994 dikenal dengan tujuan instruksional umum dan instruksional khusus. Tujuan instruksional umum dikatakan bahwa tujuan pembelajaran setelah siswa menyelesaikan suatu materi, dan untuk mengetahui keterampilan tujuan-tujuan umum dapat dilihat pada tujuan yang lebih khusus. Tujuan instruksional khusus adalah tujuan pengajaran di mana perubahan perilaku telah dapat dilihat dan diukur. Kata kerja yang menggambarkan perubahan perilaku telah spesifik sehingga memungkinkan dilakukan pengukuran tanpa memerlukan penafsiran lagi. Sebagai contoh, siswa akan menunjukkan sikap positif terhadap kebudayaan nasional. Dapat dikhususkan dengan mengatakan siswa akan membuktikan penghargaannya terhadap seni tari dengan ikut membawakan suatu tarian dalam perpisahan kelas. Jadi instruksional khusus ini mengkhususkan dari instruksional umum. Materi yang terakhir yaitu taksonomi tujuan kurikulum. Menurut KBBI, taksonomi adalah klasifikasi bidang ilmu. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu tesen, yang berarti pengaturan, dan namos yang berarti ilmu pengetahuan. Taksonomi adalah suatu sistem pengelompokan pembelajaran sesuai dengan kemampuan. Mengutip dari buku karangan Wegulo yang berjudul Strategi Belajar Mengajar yang diterbitkan pada tahun 2008, menurut Bloom, taksonomi tujuan pengajaran itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif itu lebih mengarah kepada pengetahuan, pengenalan, keterampilan, dan intelektual. Seperti pada pengetahuan itu mengingat fakta sejarah, menyelesaikan soal matematika, atau memahami konsep ilmiah. Sedangkan pada kognitif pengenalan itu mampu membedakan objek-objek di sekitar, seperti contoh dapat membedakan wajah-wajah teman. Terus keterampilan, pada kognitif keterampilan itu lebih mengembangkan atau merancang suatu proyek desain seperti membuat mading atau membuat karya-karya yang unik dan menarik. Pada intelektual itu sebuah pengetahuan kapasitas berpikir yang tinggi, atau disebut juga dengan kritis, mampu berpikir secara logis. Pada ranah afektif itu lebih kepada perasaan, emosional, atau sikap seseorang, seperti ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran, nyaman atau tidaknya siswa belajar di suatu kelas, seperti siswa aktif dalam bertanya, memberikan pendapat, berinteraksi dengan guru di kelas. Sedangkan psikomotor itu lebih kepada kemampuan siswa melakukan gerak fisik, kemampuan atau disebut dengan kemampuan motorik, seperti kemampuan menulis, keterampilan dalam berolahraga, seni seperti melukis, dan sebagainya. Jadi dari ketiga ranah ini dapat disimpulkan bahwa kognitif itu lebih pada pengetahuan, sedangkan afektif itu lebih pada emosional siswa, dan
Psikomotor itu lebih pada gerak motorik atau gerak siswa, kemampuan dalam geraknya, misalkan menulis, olahraga dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.